Kata-kata bijak para mafia. Salah satu buku yang pertama kali saya membacanya saya langsung mengucapkan, wow, amazing. Buku yang membeberkan bagaimana cara kita berbisnis, memanage usaha yang kita lakoni, mengantisipasi kemungkinan yang ada, bagaimana kita harus cerdik bukan pintar. Kiat-kiat atau dalam bahasa saya sendiri, jalan pintas meraih kesuksesan berbisnis bukan hanya teori seperti halnya para pemikir-pemikir ilmu ekonomi. Tapi ini real, terbukti dalam dunia usaha. Walaupun ketika kita baca buku tersebut, kita harus mengkerutkan dahi kita kok begini. Tapi itu fakta yang ada. Salah satu petikan dalam pendahuluan buku tertulis. Kamu bisa mendapatkan hasil lebih banyak dengan kata-kata manis dan sepucuk senjata daripada hanya dengan kata-kata manis, Al Capone. Berikut beberapa petikan kata yang tercantum. Orang yang meniup api mengkilat matanya. Kelaparan mengubah roti tawar menjadi kue, mengubah jagung menjadi bistik. Kesempatan menciptakan maling, maling yang tidak mempunyai kesempatan mencuri menganggap dirinya sendiri orang jujur. Jika kamu hams melukai orang, lakukan itu dengan sebrutal mungkin sehingga kamu tak perlu takut pada pembalasannya. Bahkan tikus saja menyediakan 3 buah lubang. Jika kamu membiarkan musuh-musuhmu atau teman-temanmu mengira mereka sederajat denganmu, tak lama kemudian mereka akan menganggap dirinya atasanmu. Jangan mencoba mengubah musuh-musuhmu, usahakan saja mengendalikan mereka. Ketahuilah di mana mereka, apa yang mereka pikirkan, dan siapa yang mereka percayai. Berikan janjimu dengan sepatah kata, penuhi janjimu dengan sekuat tenaga. Jika kamu marah, tutup mulutmu tapi buka matamu lebar-lebar. Tetapi yang penting bukan marah, melainkan impas. Katakan pada dirimu sendiri siapa dirimu kelak, kemudian lakukan apa yang perlu. Jangan sekali-kali meremehkan 3 hal ini. 1. Kemampuan-kemampuan musuhmu. 2. Kelicikan musuhmu. 3. Keserakahan musuhmu. Tetapi juga jangan memandangnya kelewat tinggi. Satu-satunya cara menyimpan rahasia adalah membisu 1000 bahasa. Jika kamu terpaksa berdusta, jangan bertele-tele. Banyak berpikir, sedikit bicara. Jika kamu tidak bisa menang dengan bertarung secara fair, main kotor itu wajib. Atau usahakan pihak ketiga menjalankan pertarunganmu. Ajari lidahmu untuk mengatakan aku tidak tahu. Jika kamu harus memukul orang selagi kamu marah, usahakan jangan sampai mengenai diri sendiri. Api bisa ditutup-tutupi, tetapi asap tidak. Jauh lebih baik musuh-musuhmu mengira kamu gila daripada berpikiran waras dan jernih. Sebutir gandum tidak memenuhi sebuah karung, tetapi tetap berguna. Hal kebetulan itu tidak pernah ada. Bukalah mulut dan dompetmu dengan hati-hati. Pelajarilah kebijaksanaan konvensional, kemudian hindarilah. Si gagap mati tenggelam karena menganggap dirinya seekor camar. Pertahanan terbaik melawan pengkhianat adalah pengkhianatan. Terimalah peringatan dari orang lain mengenai apa yang mungkin akan menguntungkan kamu. Tetapi jangan memberikan peringatan apapun pada orang lain. Ketika kamu berhasil menangkap ikannya, umpannya kamu lepaskan, ini kerugian yang perlu direlakan. Usahakan selalu menarik si ular dari lubangnya dengan tangan orang lain. Jangan menggunakan kedua kakimu untuk mengukur dalamnya sungai. Mereka yang tidak dapat bertindak sesuai keinginan harus bertindak sesuai kemampuan. Pastikan kamu mampu bertindak sesuai keinginan. Kalau tidak, jangan tetapkan itu sebagai sasaranmu. Tergesa-gesa adalah ibu kesialan. Orang yang ingin menggantung diri sendiri selalu bisa dituntun menuju tiang gantungan. Semua hukum tidak berlaku di depan keperluan yang mendesak. Pentolan preman jalanan yang cerdik mengerjakan sebagian tugas kotor sendirian, dan memastikan agar anak buah tahu tentang itu. Jika kamu dipaksa membungkuk, membungkuklah serendah mungkin. Dan tanamkan itu dalam ingatanmu sampai kamu melampiaskan dendam kesumatmu. Dibutuhkan 1000 pukulan untuk menanam sebatang paku di kegelapan. Jangan sekali-kali mempersulit kesulitan sampai kesulitan mempersulit kamu. Pegang teguh apa yang paling kamu ketahui. Pohon yang dipindah-pindah tak pernah subur. Jangan sekali-kali mengusik rampokan orang lain. Suatu ketika itu bisa menjadi bumerang bagimu sendiri. Keberanian dalam bisnis adalah syarat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3.
Tetapkan prioritas. Jika kamu berada di tengah-tengah gerombolan buaya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengeringkan rawanya. Segala sesuatu di dunia ini menuntut imbalan. 1000 teman tak pernah cukup, satu musuh sudah cukup. Musuh yang jinak tak pernah ada. Buatlah rencana serumit mungkin, tapi berikan perintah sesederhana mungkin. Jika kamu tidak bisa menang, buatlah agar harga kemenangan musuhmu setinggi langit. Bersikaplah santun pada semua orang, ramah pada banyak orang, akrab dengan segelintir orang, dan bersahabat dengan satu dua saja. Orang tolol tidak dapat menyembunyikan kebijaksanaannya. Tameng yang terbaik adalah menjaga jarak pukulan. Ketika taruhan dibuat, pastikan agar kamu sendiri yang memegang dadunya. Musuhmu tak pernah sekuat yang kamu duga. Begitu pula kamu. Sahabat kental seekor burung nazar yang kelaparan adalah bangkai seekor kuda. Dengan kata lain, bahkan anak haram jadah pun ada gunanya. Lebih baik seekor keledai yang mengangkut beban daripada seekor kuda yang melemparkan tuannya. Di negeri terjanji yang subur banyak orang mati kelaparan. Si ikan tewas karena mulutnya yang menganga. Setiap kacung menyimpan jas sutera seorang capo dalam almari pakaiannya. Genderang besar hanya terdengar bagus dari kejauhan. Baja jelek tidak mungkin kamu buat tajam. Sesekali dengarkanlah badut-badut, mungkin kamu bisa menarik pelajaran berharga. Tetapi jangan sekali-kali mendebat mereka. Jangan menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kamu dengar tentang mereka. Sabaran untuk sementara, nyaman untuk 10 tahun. Raja Wali tidak berburu lalat. Jika anak panah lepas dari busurnya, dia tak pernah kembali. Jika kamu tidak meminta bantuan mereka, semua orang akan santun. Yang membayar banyak dilayani dengan baik. Tidak ada lelaki yang senang keutamaan sebagaimana dia senang wanita. Uang disambut hangat bahkan sekalipun ia datang dengan bungkus kotor. Jika kamu tidak bisa melihat bercak dalam setengah jam pertama menghadapi meja makan, berarti semua beres. 10 negeri dikenal dengan lebih cepat daripada beberapa orang. Lelaki yang jatuh cinta pada apapun akan kehilangan harga dirinya dan, bersamaan dengan itu, nalar sehatnya. Pengetahuan mengenai hal ini membantu menangani bawahan dan musuh. Biarawati yang minggat selalu menjelek-jelekkan biaranya. Badut yang membisu akan dianggap orang bijak. Apa yang berputar akan sampai ke sini juga, tetapi tidak pernah tepat waktu. Dalam badai, berdoalah pada Tuhan tetapi kayulah dayung menuju pantai. Serigala kehilangan taring mereka tetapi bukan sifat mereka. Dari 15 orang yang menyanjung, setidak-tidaknya 14 berdusta. Jika suatu masalah terasa tidak terpecahkan, carilah wanitanya, atau pejantannya. Tanganilah fakta-fakta dari suatu situasi buruk seakan-akan fakta-fakta itu lebih parah daripada yang kamu ketahui. Fakta-fakta situasi yang baik jangan sekali-kali kamu usik. Setiap obat untuk situasi yang buruk mempunyai efek samping. Pilihlah obat dengan efek samping paling kecil. Percayailah orangnya, bukan sumpahnya. Tidak ada solusi yang memuaskan setiap orang. Jika kamu terpaksa mengiris, yakinkan korbanmu bahwa kamu seorang ahli bedah. Banyak omong, banyak dusta. Obat yang mujarab selalu pahit. Sentimen adalah untuk bayi yang masih menyusu. Jika diberi waktu cukup, tidak